Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh di rumah? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Amin. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa agar segala aktivitas yang kita kerjakan hari ini insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adapun pembelajaran kita hari ini yaitu tematik, tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Adapun muatan pembelajarannya, yang pertama pelajaran TKN dengan KD 1.1, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada KD 2.1, bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada KD 3.1, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada KD 4.1, menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia, adapun KD-nya 3.1, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Kemudian 4.1, menyajikan simpulan secara lisan atau tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Kemudian tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah mendengarkan teks laporan yang dibaca, siswa mampu menemukan ide pokok dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menyusun kesimpulan dari teks yang dibacakan berdasarkan ide pokok yang ditemukan. Yang ketiga, setelah membaca teks bacaan, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi inilah merupakan pemaparan tentang KD dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Untuk lebih lanjut silahkan anak-anak solehku simak video berikut ya. Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Membicarakan tentang ikan bandeng, apakah anak-anak soleh semua suka dengan ikan bandeng? Iya, Masya Allah. Begitupun juga Ustadz ya, suka. Sekarang ayo kita perhatikan cerita tentang Edo. Oke, di sini Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa 1 ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya. Saat makan siang, potongan ikannya hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo pun bingung. Nah, anak solehku, kira-kira apa yang harus dilakukan Edo supaya ikannya cukup untuk 9 orang? Ya, bagus. Jadi yang harus dilakukan Edo adalah bermusyawarah kepada teman-temannya. Dan musyawarah merupakan
salah satu pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari ya. Salah satu pengamalan sila keempat Pancasila adalah mengikuti pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan pengamalan demokrasi Pancasila. Berikut contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan masyarakat. Kemudian, yang kedua, mengikuti pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah. Yang ketiga, mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. Kemudian yang keempat, tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Jadi dari cerita Edo itu kita memetik banyak pelajaran tentang pentingnya bermusyawarah ya, di mana keuntungan bermusyawarah ini ada banyak ya. Yang pertama itu menyelesaikan masalah dengan keputusan yang kuat. Yang kedua, tidak akan menimbulkan penyesalan. Yang ketiga, melatih menyuarakan pendapat. Yang keempat, menyelesaikan masalah secara adil. Yang kelima, menyatukan perbedaan. Yang keenam, menghindari konflik. Yang ketujuh, mempererat tali silaturahmi. Dan yang terakhir, membuat keputusan yang benar. Jadi ini merupakan keutamaan kita bermusyawarah. Anak-anak solehku, selain bandeng yang hidup di sekitar kita, juga bunglon merupakan hewan yang hidup di sekitar kita ya. Jadi saya akan bacakan teks laporan yang berjudul bunglon. Perhatikan ya. Di paragraf 1, bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelembir leher. Paragraf kedua, bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Jadi, dari teks laporan tersebut, tugas anak-anak solehku sekarang yaitu membuat ide pokok dan kesimpulan yang berada pada paragraf 1 dan paragraf 2 ya, di dalam teks laporan yang berjudul bunglon ya. Jadi tugasnya dikirim via Japri. Itulah tadi penjelasan tentang materi kita hari ini. Semoga anak-anak semua bisa memahami dan mengerti apa yang dijelaskan dalam video tersebut. Oke? Dan tetap semangat di rumah ya. Saya tutup dengan ucapan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.